Di mana ya tempatnya ya? Duh, gua mau apa ya namanya juga lupa lagi gua. Blas. Mau nanya orang naik motornya pada cepet-cepet amat. Ini Rian nih yang tahu nih. Aduh, nasib dah. Malah berat lagi nih. Bisa memang si Rian nih kabur. Kalau gua mintain tolong dia kabur. Gimana nih? Nanya sama siapa nih gue nih? Aduh. Enak deh kalau ada Rian nih. Bang, Bang Mukidi. Ngapain lu? Ini gue mau apa namanya? Blas apa sih? Blastong apa? Ini. Iya. Mau blasting. Iya. Lu ngapain di sini? Habis dari dalam. Lu mentang-mentang gue minta tolong bawain langsung kabur. Ya gue duluan, gue juga ada keperluan dalam. Gue juga tadi habis ngeblast. Gue punya sesuatu yang udah kusem, gue jadi bagusin lagi. Sini, lu juga mau kesini? Ya iya. Oh ini namanya. Di blasting? Iya. Ya udah, lu mau masuk ke dalam? Iya. Yaudah gue pulang dulu. Oh kebetulan di dalam ada ownernya. Jadi sekalian lu. Jadi sekalian lu bawain. Ya udah sekarang lu mau biar mengkilap ya? Iya dong. Baru lagi ya? Iya. Kayak muka lu, sekalian aja muka lu juga. Oke lah kalau begitu. Masuk ke dalam dah. Yuk. Langsung aja kita berantakin guys. Yuk. Oke. Gue balik ya. Yo, ketemu lagi di Kapan Tahu. Berantakin aja. Oke, dengan gua Ino dan Saya Rian. Gimana yang di rumah? sehat. Juga menjaga kesehatan semua? Harus. Iya ya, harus ya. Dengan 5M ya. Betul. Apa aja? Mencuci tangan, Terus? memakai masker, Hmm. mengurangi mobilisasi. Oke. Apalagi Satu. jaga jarak. Betul. Apa tuh? Satu lagi. Wah, Mandi, Bro. Yang bersih. bener-bener berantakan nih. Biar nggak Oke, berantakan. pokoknya dimanapun Anda berada, tetap jaga kesehatan. Betul. Kita juga syutingnya di tempat-tempat terbuka nih, biar suasana dan udaranya Fresh. fresh dan terbuka gitu ya. Betul banget. Kita lagi ada di mana dulu nih? Di The Blasting. Wah. Sand Blasting. Ya. Ya. Tanya dulu di tengah-tengah, kita sudah ada siapa nih? Betul. Namanya siapa, Bro? Dedi. Dedi? Ya. Oh, dari namanya sih udah menawan ya. Dedi. Seperti orangnya. Iya. Oke. Dedi. Bapak-bapaan. Kebawa-bapaan ya. ya. Jadi nggak kemudah-mudahan ya. Bukan Corbuzier ya. Mirip. Rezekinya ya. Om? Iya, amin. Amin. Mirip sih kepalanya, Bro. Dan saat ini kita sama Om Dedi lagi ada di tempat kerjanya Om Dedi nih, atau di workshopnya ya, Betul. yang lokasi tadi di sekitaran Ciledug. Nanti kita kasih tahu juga Karang Tengah. Karang Tengah ya. Karang tepatnya. Tengah. Langsung aja nih, kita pengen tanya ke Om Dedi. Om Dedi, sunblasting itu apa? Sunblasting ini apa? Ceritain boleh sedikit Boleh. tentang sunblasting? Sandblasting itu semacam proses abrasi ya, di mana kita tuh menggunakan media pasir dan tekanan angin. Jadi di istilahnya begini loh. Kalau kita melempar segenggam pasir dengan kecepatan tinggi kepada suatu benda, itu pasti akan terjadi kayak abrasi atau gesek. Nah, itu yang diterapkan di sini kurang lebih kita pemikirannya seperti itu. Jadi kayak semacam amplas tapi kita pakai angin gitu. Oh, oke. Dan Berarti apa aja sih Om yang bisa di sunblasting itu? Kebanyakan kita otomotif, ah, tetapi interior juga kita bisa. interior bisa. Interior bisa. Yang Muka- penting kita Muka bisa. bisa. Mungkin mau Anda di Ya. sunblasting mukanya. Kita tuh yang di sini kebanyakan bahannya itu besi, baja, babet, aluminium yang kebanyakan di sini. Jadi otomotif yang mengandung Ya. unsur logam tadi ya, logam ya, Ya, betul. aluminium, babet, Babet. besi. Besi ya, seperti itu. Bahan yang bisa menghantarkan listrik. Awalnya gimana Om kok bisa terjun ke dunia sandblasting ini? Ya, awalnya itu tuh sebenarnya saya tuh ingin membangun suatu motor besar. Dulu ya kurang lebih 4 tahun yang lalu, saya lagi membangun-bangun. Kebetulan dari saran dari bengkel, ini mesin butek loh, gitu loh. Coba di sunblast aja. Kebetulan ada di suatu bengkel sunblast di daerah Bekasi, ada promo. Kalau keluar kurang lebih 600.000. Jadi awalnya dari apa ya? Dari ada promo terus Dari promo.
pengen membaguskan tadi itu ya? membaguskan mesin satu set. Ini saya ini nggak tahu nih sunblasting itu apa. Waktu itu saya langsung itu bawa itu mesin ke suatu bengkel sunblast yang di daerah Bekasi. Oh, jadi nggak dibawa ke apotik ya? Enggak, Rumah sakit enggak. ya? Enggak ya? Nggak, habis itu ke apotek ya. Beli Paracetamol. obat bengek maksudnya ya. Oke, terus Om, lanjut Om. Habis itu diproses. Heeh. Saya sambil melihat kok kelihatannya unik gitu loh. Hmm. Kok bisa merubah warna suatu part Iya. tanpa menggunakan cat. Oh, Waktu itu saya nih bingung. caranya gimana gitu? Oke. Warna bisa berubah tapi kok tidak pakai cat. Saya tuh bingung waktu itu, sangat tidak mengerti. Oh, jadi ini tanpa cat berarti? Tanpa cat. Dari butek kok bisa warnanya kayak warna besi bersih gitu loh. Dari keinginan tahu dan ngeliat menarik gitu ya. Menarik. Jadi Ya, karena ada naluri kepentau jadinya ya. Iya. Saya menelusuri Gue lebih pengen lanjut. tahu ya. Adil lah, kanan kiri adil. pengen tahu. Kepentau. Bener. Terus akhirnya mencoba lah gitu ya. Akhirnya mencoba. Saya ini penasaran di dalam pot itu apa sih sebetulnya. Saya ini nggak tahu waktu itu. Kok disemprot dengan angin dengan suatu benda yang di dalam pot kok kenapa bisa bersih? Saya lihat bukan cat. Ternyata ada sejenis pasir abrasi. Itu di saat itulah saya ada hasrat pengen tahu, pengen kepentau gitu. 2 kali aja. Ya. Sekali sebut berapa? Sekali lagi Anda mendapatkan. Payung cantik. Ya. Oke. Nah, habis itu saya tertarik waktu itu. Ya udah seperti itu. Setelah itu saya pengen mencoba buka usaha sambil belajar dari Kepengen tahuan itu ya. pengen tahuan itu. Jadi saya pengen belajar, akhirnya bukalah usaha itu. Nah, kalau ngomongin soal buka usaha dan proses yang tadi dibilang apa cat tanpa cat ya, bisa membuat sesuatu yang tadinya kusam jadi kayak bagus gitu. Ya. Nah, selama perjalanannya ke sini kira-kira apa aja step-stepnya tuh? Dari mulai dateng, terus juga apa aja yang dilakukan sampai dengan jadinya seperti Ya. ini gitu. Ya, Gimana ini sekarang kita ini bicara vapor blasting, yaitu wet blasting, yaitu finishing dengan menggunakan air. Oke. Barang yang kesini tuh biasanya berbentuk kotor, kusam, Parah ya. parah, kusam Kayak karena muka saya berarti. pemakaian. Kayak muka saya Om ya. Dia ngomong ke saya, ya kena juga. Berdua kena. Kalau dia bukan kusam, ungu. Waktu Oke. itu datang ke sini pasti kusam. Nah, kita prosesnya itu pertama kita semprot dulu menggunakan media pasir baja atau disebut steel grit. Oke, Om, sorry oke. gue potong dulu. Berarti yang datang ke sini itu udah ngasih part-partnya begini apa masih kendaraan? Contoh kita ngomong kendaraan ya. Masih dalam Utuh. kendaraan bentuk utuh atau memang sudah dipretelin seperti ini kira-kira? Ada yang utuh, ada yang sudah dipretel. Kebanyakan pretel. Oh. Karena pretel itu kita ngerjainnya lebih fokus, lebih bagus. Sudut-sudut lebih kena. Lebih kena proses. Tapi kalau mau dipretelin di sini bisa? Di sini tidak Oh, terima. tidak. Jadi teman-teman yang datang Iya. ke sini nanti kalau bisa sudah bawa part-partnya ya. Ya, Udah. Jadi di Langsung, sini tuh ya. tinggal dikerjain aja gitu ya. cari bengkel rekanan. Bongkar dulu ya. Ya, bengkel rekanan. Nah, lanjut Om. Sendiri. Jadi Oke, nanti jadi- prosesnya seperti apa tadi? Ya tadi barang kesini sampai kusam. Ini kebetulan sudah proses berjalan ya. Iya. Ini suatu proses yang sudah di sunblasting. Ini Oh. proses pertama kali. Ini menggunakan pasir baja. Pasir baja ini kebetulan warnanya hitam, jadinya mengikuti kusam. Tapi ini sudah terbuka, pori-porinya sudah terbuka. Oh, jadi kayak pori-pori kulit orang juga ya? Iya. Ya, Oh. jadi kasar gitu. Jadi terbuka nih kalau di mikroskop mungkin tadinya lurus, Iya. jadi Ada bukit-bukit lubang-lubangnya. gitu loh. Iya, Bukit-bukit, iya, iya, lubang iya. Ada juga jerawatannya kadang-kadang, lah. ada jerawat, ada bopengnya tergantung kondisi material sebelumnya. Bener. Nah, ini kita dikupas lah istilahnya sampai ketemu warna material, sampai ketemu benar-benar material aslinya. Ini Baru berarti kita udah warna proses. asli materialnya? Ini warna asli material. Seperti ini. Dan ini sudah bisa disebut finishing sudah selesai? Belum. Ini istilahnya nih baru makan nasi. Oh, baru Ini step nasinya nih. Ini makanan pokok dari segala proses. Sunblasting, kita mau masuk ke powder coating, kita mau wet blasting atau bead blast, mungkin ini harus seperti Oh, berarti di awalnya set di blasting. seperti ini dulu, baru nanti step selanjutnya bisa dipilih. Ya, Ada apa aja ya. tadi? Nah, customer maunya seperti apa gitu. Biasanya, maksudnya yang bagus dari sunblast lari kemana?
Tergantung permintaan. selera ya, tergantung selera ya. Oh, tergantung selera. selera. Kadang-kadang ada orang yang mau keluarin warna aslinya ya seperti ini. Ini Oh. warna asli. Ini mah bawaan pabrik dong. Enggak. Enggak. Ini warna aslinya. Oh. Cuman kita ini sedikit shiny karena ada proses air, ada tambahan media air di sini. Tapi kalau mau di coating jadi warna lain juga bisa. Bisa. Seperti tapi ini, sampai di sini. Oh, sampai di sini. Di sini baru naik ke powder coating seperti ini. Oh, Atau seperti ini. Nah, Ada ini. So ini nih contohnya nih. Ini sama nih prosesnya. Cuma kalau ini powder coating ini sunblasting. Habis Oh. sunblasting powder coating. Oh gitu. Jadi tergantung kemauan dari customernya Ya, sendiri. betul. Tuh. Betul, betul. Nah, tadi kan maksudnya kan Om kan sempat cerita juga nih, ada tekanan dan ada pasir. Hmm. Benar ya? Ya. Nah, itu memang tekanannya apa memang memiliki harus berapa derajat atau berapa tembakan gitu? Nah, kalau pressure kita di sini standarnya 8 bar. Jadi itu 8 bar itu mulai tekanan kerja awal. 8 bar. 8 bar. Kita mesti siapkan dulu di tangki penampungan angin yang setengah 500 liter. Hah? Kita siapkan dulu 8 bar, baru kita mulai kerja. Jadi start awal itu harus besar dulu. Gitu. Dari tangki utama ke standpot, nanti kita bisa lihat di kotak sunblasting. Itu juga membutuhkan suatu tekanan angin juga gitu. Suatu tekanan angin sudah disimpan sekian sampai 8 bar, baru kita mengeluarkan pasir dan angin itu. Jadi angin menyemprot pasir lewat selang. Jadi Barang bisa dibayangin. itu barang keluarnya. Om? Barang keluarnya. Oke. Jadi bisa dibayangin gimana kencangnya gitu. Jadi pasir ditiup angin kencang gitu. Jadi set gitu. Jadi pasir kayak kencang gitu. Iya. Ngomongin soal apa aja sebenarnya yang bisa Ya. di sandblasting ini. Tadi kan Mas Dedi bilang otomotif ya, Ya. seperti mobil, motor, dan tadi ada juga interior ya. Interior Nah, juga. interior seperti apa tuh yang bisa selain motor dan mobil? Interior kita biasanya tralis. Tralis kan Oh. besi Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Seperti itu. Pagar ya. Pagar gitu. Pokoknya yang kebanyakan yang berbau-bau besi, besi lah. besi dan logam. Nah, Hmm. tralis kan biasa finishnya powder coating biasanya. Balik lagi nih ke masalah teknis nih Om. Itu kan berarti tekanan memang harus 8 bar. Ya. Apa yang terjadi kalau nggak 8 bar? 8 bar jadi lemah. Jadi ya ibarat itu kita menggenggam suatu pasir. Kita lempar sepenuh tenaga dengan setengah tenaga kepada suatu benda. Pasti gesekan yang terjadi pasti berbeda. Seperti itu. Oh. Lebih kencang yang Ya, 8 bar, lebih kencang yang sepenuh tenaga. Jadi geseknya pun lebih bagus. Ibaratnya kayak tekanan angin di mobil, ban mobil aja kali. Ya, seperti Kalau itu lah. terlalu kencang juga nggak bagus, Hmm. terlalu lemah juga nggak bagus. Kalau di sini sih ya makin kencang pun makin ininya Oh, makin nempel. kuat, tapi makin- kadang-kadang juga terlalu kencang juga makan bahan. Oh iya. Di otomotif sih sebetulnya sih ya standar 8 bar lah cukup. 8 bar. Dia hanya membuka pori-pori bagian luar sekian mikron. Oh. Sampai terbuka lapisan luarnya udah cukup. Kita hanya membuka pori-pori aja. Lalu diproses selanjutnya entah ke powder coating entah ke wet blasting. Nah, kalau untuk pasir sendiri apa memang harus pasir baja? Atau Kalau memang- sunblasting kita pakai pasir baja. Sebenarnya media pasir sunblasting itu banyak. Contohnya yang populer pakai di Indonesia adalah steel shoot, steel grit. Steel shoot itu yang bulat-bulat, pelor-pelor. Dia bentuknya bulat-bulat. Itu Pasir? hanya untuk pasir tapi bulat-bulat, kecil-kecil. Bisa Itu dilihat biasa, ya. ya kecil. Dia hanya untuk tekstur-tekstur yang kita sih jarang pakai, tapi membuat tekstur jadi bopeng-bopeng. Soalnya yang saya tahu sih kecil-kecil kayak gitu mah bijinya pepaya. Biji pepaya. Mentang-mentang habis makan Iya, mangga dia. mentang habis makan buah. Iya. Tapi pasir ini dijual di material loh. Bukan pasir buat ngedak ya, bukan ya. Bukan. Kita Ini pasirnya khusus pasir ya? Ya, Pasir baja namanya ya. ya ada steel shot, steel grit. Steel grit pun banyak model lah. Steel shotnya juga banyak modelnya seperti itu. Ada steel shot, steel grit, ada glass bead itu pasir kaca, ada aluminium oxide, Oh, ada banyak ya tipenya ya. garnet, ada pasir silika yang biasa buat pasir laut itu. Oh, pasir laut juga bisa. Itu bisa. Kita nggak Oh. pakai karena dia mengandung garam. Kita kalau Kan asin jadi ya, jadi karat Jadi pasir yang digunakan itu pada umumnya pasir baja. pasir baja. Kalau saya pakai pasir baja. Oh. Kalau dari segi produksi tadi ngomongin dari mulai awal datang sampai dengan finishing itu kesulitan yang paling sering dihadapi dan yang paling serius apa kira-kira, Mas? Kesulitan sih sebenarnya sih nggak ada, cuma kadang-kadang
customer bawa barang yang sudah di chrome. Itu tuh kadang-kadang Oh. kita nih serba Bukan yang sulit. orisinil ya. Maksudnya udah Bukan. di chrome duluan dari sana Yang ya. sudah di chrome. Itu kadang-kadang nih kita nih susah. Hajar blasting permukaan chrome itu sangat sulit. Oke. Keras, Keras banget ya. keras sekali. Makanya kita kadang-kadang kita subcon kelempar keluar untuk chrome-nya dilunturin dulu. Lapisan Dirontokin chrome-nya dulu. dirontokin dulu, baru kita ke sini. Tapi memang begitu caranya untuk Memang- buat apa ngilangin chrome itu. Ya, kalau kita disarankan memang kita harus dihilangin chrome karena kalau di blasting percuma. Keras ketemu keras, yang chrome itu tidak membuka pori-pori. Jadi di powder pun kurang gigit ya. Oh. Gimana? Jadi cuman mental-mental gitu pasirnya seperti itu. Oh gitu. Kalau tadi yang Om sempat bilang itu powder itu apa sih? Om? Bedak atau apa sih? Powder itu ya sejenis powder bubuk, cuman ini bubuk cat. Bubuk cat. Nah, ngomongin Oh. bubuk cat, Hmm. bedanya apa sama cat yang sekarang banyak nih cat duko di pinggir jalan tuh? Bedanya apa? Kalau cat duko tuh cairan yang dicampur thinner. Oke. Diaduk-aduk semprot itu jadi. Nah, kalau ini powder coating, ini cat bubuk yang disemprot menggunakan spray gun elektromagnet statik namanya. Jadi dia memadu antara powder, angin dan elektromagnet. Jadi dia menggunakan setrum sebagai medianya untuk penempelnya. Oh. Jadi powder ke benda, angin dan setrum. beda ya. Kalau itu memang cat duko itu kan kita tahu kan banyak tuh umum pinggir jalan kan. Ya, Ya. Itu memang dari campuran cat sama thinner sih. cat sama thinner. Baru semprot biasa digantung, dijemur juga kering. Kalau kita kan harus di open Harus di open. supaya meleleh cat. Itu biasa pengerjaan berapa lama, Om? Kalau kita sih standar sih 3 hari ya, 3 hari berikut proses awal, proses tengah, proses akhir dan QC juga. Kita sih standar 3 hari. Standarnya 3 hari. Standar 3 hari. 3 hari kerja apa 3 3 hari libur? kerja. 3 hari kerja, 3 hari libur ya kayak yang di sana. Oke, jadi yang mau datang tuh 3 hari selesainya ya. Tapi bisa aja 4 hari Ya, tergantung. drive thru juga bisa. Nah, ada Ya. di depan drive-thru. Japri aja. Terus kalau pembayaran bisa menggunakan apa aja lah pokoknya. Nih ngomongin soal harga. Kira-kira ada nggak sih Om contoh? Mungkin pemirsa mau tahu nih teman-teman. Berapa sih harganya untuk satu part apa misalnya kasih contoh gitu. Contoh bicara kita satu blok, satu mesin utuh. Kalau mesin Seperti utuh ini bukan? ini enggak, ini rangka. Oh, ini Ini rangka ya. sasis. Ya. Oh iya, bener. Sasis, rangka. Kalau mesin utuh kita ada klasifikasinya tergantung kubikasi. CC-nya kalau ada motor CC Oh, kecil dan beda CC ya? besar. Iya mesinnya ya. CC, Iya. CC besar kan luas penampangnya juga lebih Yang besar. paling sering datang tuh apa? Paling sering. Moge ya. banyak Oke. part. Itu buat blok mesinnya aja berapa Om? Contoh habis berapa? blok mesin itu powder coating itu blok mesinnya aja. Kalau satu utuh sih 3,5 juta. Oh, 3.500. Satu utuh ya. Kalau bloknya aja tuh sekitar kurang lebih 1 juta sampai 1,2 lah kurang lebih. Nah, segitu harganya. Kurang Jadi lebih bloknya aja teman-teman yang bloknya aja kira-kira itu motor gede loh ya. Motor moge yang bisa dibilang motor mahal. Itu bloknya aja sekitar 1 sampai 1,2 juta. Blok mesinnya aja. Tapi kalau keseluruhan itu itu tadi berapa? 3 juta. 3 juta sampai 3,5. Nah, Keseluruhan segitu. maksudnya cover, crankcase, ada head, ada cover, head Lengkap apa ya. segala. murah lah, murah banget. Pokoknya nanti kalau mau kesini tinggal WhatsApp atau SMS aja kasih bawahnya promo kepental. Ya. Hashtag kepentau nanti ada get free lah. Nah, ada gathering-nya. Hashtag kepentau. Makanya nonton terus banyak promonya loh kalau nonton kepental loh. Betul banget. Om, tapi ini kalau Ya. kalau gue lihat kan banyak banget nih, Om. Ya, Mesinnya nih apa-apa aja sih? Apa memang sama aja? mesin yang di sini. Iya, semuanya ini. Di sini beda-beda. Di sini ada oven yang ini untuk dari setelah powder coating ke oven. Ini pakai tungku yang sampai kurang lebih 250 derajat. Seperti itu. Pakai tungku ini. 250 derajat. Sampai 250 derajat Panasnya tuh. panasnya. Kita harus nguber nih 15 sampai 20 menit. Oh. Karena memang standarisasi powder coating tingkat kematangan itu standarnya 180 sampai 200 derajat selama 15 sampai 20 menit. Itu standar.
Itu standarnya. standarnya. Lebih dari itu, Lebih dari itu ya Lumer. Ya, lumer sih nggak, cuma mungkin warnanya agak gosong sedikit. Jadi nggak sempurna lah. Ya, pinter-pinter lah kalau mintanya warna agak tua, kita punya powder agak muda kan. Nah, ada Gimana setting- ketuanya gampang. Dipanasin dikit Iya, aja. ada settingannya ya. Jadi ngorek-ngorek. Iya. berarti gua kematangan, Bro. Ya lu matangan dia. Berarti Terlalu dia banyak- pas ya? Terlalu banyak di oven. Nah, buat teman-teman yang mau datang ke sini Om, ini lokasinya ada di mana? Tepatnya Terus gitu. juga tepatnya, alamatnya dan Ya. kenapa harus datang ke sini? Gitu. Ya. Lokasi kita di Jalan Karyawan 2 nomor 56, patokannya depan Kelurahan Karangtengah. Ada jalan, masuk aja. Jadi kalau nggak ada jalan jangan masuk. Ya. Ya. Itu kebetulan mentok. Kalau udah Ya. mentok udah ketemu. Pokoknya tulisannya depannya ada sandblasting. Ya. Itu, Ya, the blasting. the blasting di Ya. Jalan Karyawan 2 ya. Sekarang kenapa sih orang harus datang ke sini? Nah, ya, bagi orang-orang yang mau merestorasi motor, memang baiknya kita cari powder coating karena itu memang dari segi harga pun nggak jauh beda dengan cat biasa dan kualitas jauh lebih baik dari Duko. Kalau lo sayang sama kendaraan lo, Ya. pengen terlihat Maka- keren, ya. ya kan Om? Nggak jauh Apik, beda. yang buat yang orang yang apik, lo harus datang ke sini. Karena kalau cat Duko kan kelihatan kalau sebelum dicat itu dia amplas-amplas, dempul-dempul. Nah, kalau di sini memang kita kerok sampai total seperti itu. Jadi totalitas. Bener-bener total ya. Benar-benar. Bener-bener ketahuan soalnya Om Deddy ini bener-bener total banget. Dari karyawan aja 2, nama Karyawan jalannya 2. karyawan 2. Ya, sesuai lah semua. Kalau kepentau 2, Iya. kiri ya. Ya betul. Jadi kita Betul. Dua aja, Dua anak ya, 2 pokoknya. aja. Bener. Pokoknya kalau sayang sama kendaraan, sama apapun yang kamu miliki yang bisa di coating di Ya. sini, sunblasting. Langsung aja datang ke sini. Langsung datang. Semuanya. Oke, Pokoknya Om Deddy. semuanya serba 2. Bawa kendaraan lu 2. Dua. Semuanya 2 Dua. lo bawa. Pokoknya 2. Tapi ingat, istri satu aja. Jadi satu. Betul. Oke, saya. M-nya 5 M. Tetap. Apa? M-nya 5. Jangan 2 M. Oh iya. iya. Bahaya. Bahaya. Bahaya Ya ya. kan? Oke lah kalau gitu kita pakai lagi masker kita. Oke. Sip. Oke. Pakai masker. Oke guys. Oke lah, sampai ketemu lagi di Kebentau episode selanjutnya. Iya, jangan lupa untuk subscribe, Komen, like. and share. Oke, kebentau. Berantakin aja.